Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Sixteener di podcast SMA 16 Bandung. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersama bergabung di podcast SMA 16 Bandung. Pada kesempatan ini alhamdulillah telah hadir meluangkan waktu yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Dr. Anda Hajulaiha. Terima kasih Ibu meluangkan waktunya untuk bisa hadir di podcast SMA 16 Bandung. Dan telah hadir juga Ananda Satria, ini siswa SMA 16 Bandung berprestasi sekaligus ketua OSIS ya, setelah bergabung di podcast SMA Bandung. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Halo Sixteeners. Alhamdulillah, semoga Ibu selalu sehat Ibu ya, selalu amin, sehat amin. Dan selalu diberkah usianya Ibu. Amin. Dan Ananda Satria gimana? Alhamdulillah sehat ya. Baik, pada kesempatan ini kita akan berbincang berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan, terutama terkait isu-isu kekinian yang terutama pendidikan di lingkungan SMA 16 Bandung dan umumnya di Provinsi Jawa Barat. Ibu mohon berkenan nanti untuk bisa memberikan pencerahan kepada kami dan seluruh Sixteener terkait masalah pendidikan yang hari ini berkembang Bapak Ibu ya. Ibu boleh Ibu berbagi cerita dulu. Oke, terima kasih Pak Ustadz Totong. Luar biasa ini, saya diberi kesempatan untuk bincang-bincang dengan guru yang hebat dan juga anakku yang hebat. Ceritanya begini, saya harus cerita juga nih latar belakang ini ya adanya. Saya memimpikan bahwa suatu saat sekolah ini menjadi mendunia gitu. Salah satu upaya untuk sekolah ini dikenal di dunia yaitu di media sosial. Dan kemudian saya juga berpikir harus ada media yang disediakan. Nah, maka saya juga membuat ini podcast ini. Alhamdulillah saya pikir ini salah satu kebanggaan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat juga. SMA 16 satu-satunya mungkin yang punya podcast sekeren ini. Ya, sekolah lain belum punya podcast yang sekeren ini. Ada juga mungkin sekolah lain yang sudah punya podcast. Nah, dari situlah saya memikirkan bagaimana merealisasikan mimpi saya bahwa SMA 16 ini dikenal di dunia melalui media ini. Nah, kemudian daripada itu saya sejak di sini juga alhamdulillah banyak kemajuan di SMA 16. Mulai tahun 2021 akhir itu saya ditugaskan di 16 Bandung ini, dan kemudian saya menganalisa apa yang dibutuhkan, kira-kiranya apa yang harus ditingkatkan, dikembangkan. Pada awalnya memang saya harus begitu detail melihat apa yang harus dikembangkan. Begitu saya datang di sini, saya bentuk satu tim pengembang, dan sekarang ini beralih menjadi TPS, tim pengembang sekolah. Dan kemudian itu dari mulai manajerial, struktur organisasi dulu. Kemudian dari situ saya berpikir bagaimana mengembangkan kurikulum yang memang tepat guna untuk anak-anak di sini. Dan kemudian saya juga memberikan program, membuat perencanaan program untuk kurikulum adiguna yang salah satu double track kurikulum yang kebermanfaatannya ada dua hal yang dipilah menjadi dua bagian. Yang satu, bila mana anak-anak ingin melanjutkan ke perguruan tinggi maka akademiknya harus ditingkatkan melalui program pengayaan itu dan peningkatan akademiknya. Dan bila mana ada anak-anak yang tidak melanjutkan, itu juga harus diberikan kesempatan untuk bisa melangsungkan kehidupannya di masyarakat. Maka ini diberikan keterampilan vokasi. Nah, alhamdulillah sudah berjalan 3 kali pada 3 tahun ini berjalan. Dan kemarin yang terakhir itu bekerja sama dengan alumni malah dengan LUN, dan alhamdulillah para alumni juga dengan sukarela memberikan
pengetahuan dan keterampilannya pada adik-adik kelasnya, ini salah satu kebanggaan. Dan ini juga yang saya ingin tanamkan juga kepada seluruh alumni untuk juga mau kembali mengabdi ke alma maternya. Dan karena dengan siapa lagi kalau kita harus membangun bangsa ini kalau tidak dengan orang-orang yang terdekat, salah satunya alumni-alumni yang sayang kepada alma mater, sayang kepada adik-adiknya untuk mengembangkan kesempatan-kesempatan maju di bidang pendidikan. Nah, itu yang saya inginkan, seperti itu. Luar biasa Ibu ya, banyak gagasan atau terobosan yang Ibu lakukan terutama di lembaga kita tercinta SMS Bandung, Ibu. Saya tahu betul perjalanan Ibu dari 21 ya sampai sekarang gitu ya. Banyak sekali perubahan-perubahan ya di SMS Bandung. Alhamdulillah. Salah satunya yang sudah terwujud yaitu podcast SMS Bandung. Ini adalah media untuk mensosialisasikan atau mengenalkan lembaga kita tercinta ke seluruh dunia. Iya, karena bukan ini hanya Jawa Barat gitu ya. Iya, betul. Tapi ke seluruh dunia. Iya. Nah, Ibu, saya pun pengen tahu Bapak Ibu ya, jadi tantangan atau tantangan yang Ibu hadapi ketika Ibu melakukan perubahan apa sih yang Ibu hadapi gitu? Iya, saya melihat dulu kompetensi guru-guru, kemudian apa yang dibutuhkan anak. Nah, dari situ maka saya akan terus melakukan hal-hal yang kira-kira dibutuhkan oleh anak-anak kita. Kemudian saya berpikir bahwa ini sangat penting dengan pengembangan tersebut. Nah, kemudian saya berpikir bahwa betapa kalau kita pendidikan itu setidaknya harus memberikan manfaat bagi kehidupan anak-anak, ya, bagi masa depannya. Tidak hanya masa depan yang jangka pendek, tapi justru jangka panjang juga. Maka pengembangan di bidang karakter juga dikembangkan. Kemudian juga vokasi yang dibutuhkan anak-anak juga dikembangkan, disesuaikan dengan perkembangan zaman juga. Kemarin kan vokasi itu terkait dengan bagaimana digital marketing, pengelolaan digital marketing. Nah, ini kan lagi booming nih saat ini, sekarang ini. Ya, alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan penuh semangat. Dan juga kalau tidak kita punya semangat, tentu saja hal ini akan memberikan dampak yang kurang baik. Maka saya juga memberikan motivasi kepada anak-anak tidak usah takut menghadapi masa depan. Yang paling penting kamu berani untuk menyongsong masa depan dan punya keyakinan bahwa ini bisa. Dan kemudian tantangan-tantangan yang lain karena lihat kondisi kehidupan geografis di sini dengan keterbatasan ekonomi dan keterbatasan lainnya, tapi itu bisa dilalui. Alhamdulillah, anak-anak juga semangat untuk mengikuti itu. Guru-guru pun demikian. Dengan perubahan kurikulum, ya saya langsung mengambil menetapkan kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini sudah berjalan 3 tahun. Nah, ini sama dengan juga double track kurikulum juga itu dengan kurikulum Adiguna. Dan alhamdulillah ketika kita mengajukan bahwa kurikulum Merdeka mandiri berbagi di-approve oleh Kemendikbud. Ya. Jadi mungkin juga ini menjadi sebuah tantangan dari hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh teman-teman, maka dikenalkan hal-hal yang baru. Apalagi sekarang dengan kebijakan kementerian yang baru, ada pendekatan deep learning. Nah, ini juga perlu dipahami bersama. Kadang-kadang kita tidak seolah-olah kita tidak tahu itu barang baru, padahal kita pun pernah melakukannya dan itu sering dilakukan. Deep learning itu seperti apa? Nah, mungkin
ada penguatan-penguatan dari pilar-pilar deep learning itu yang harus dikuatkan lagi, seperti apa itu yang dimaksud dengan mindful learning, meaningful learning, kemudian joyful learning. Saya kira itu juga sudah dilakukan melalui model-model pembelajaran collaborative learning, terus kemudian discovery, inquiry, dan lain sebagainya, di mana itu memunculkan critical thinking, kemudian juga bagaimana problem solver. Anak-anak harus menjadi problem solver yang baik dari pembiasaan berpikir kritis, kemudian juga kesadaran bahwa belajar ini merupakan kebutuhan bagi manusia yang menjalani kehidupan. Nah, ini juga perlu dikuatkan lagi masalah-masalah seperti itu. Jadi tantangan seperti penyakit-penyakit yang biasa ada di guru, seperti kudis, kurang disiplin. Nah, itu perlu diingatkan, dimotivasi guru-gurunya. Kalau ada kekurangan, maka kita lihat melalui workshop dan IHT itu apa yang dibutuhkan teman-teman guru. Nah, kemudian juga asma juga jangan sampai terjadi, asal masuk di dalam kelas kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diprogramkan rencana RPP itu. Nah, ini guru-guru juga dimotivasi dengan model-model pembelajaran, dengan IHT dan mendatangkan narasumber juga yang tidak asal, narasumber yang bagus-bagus. Ya, kebetulan teman-teman saya dari Jakarta itu juga yang biasa kita bekerja dengan Kemendikbud, ya menjadi narasumber di SMA 16 ini. Jadi saya juga memilih narasumber harus yang terbaik, ya. Jadi supaya menjadi motivasi juga bagi guru-guru, meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan 4 kompetensi guru itu yang profesionalisme, pedagogik, kemudian kepribadian dan sosial. Ini menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai seorang guru gitu. Baik, Ibu. Jadi saya mendapatkan inspirasi dari Ibu bahwa perubahan itu suatu keniscayaan, Ibu, ya. Jadi bagaimana siswa dan guru bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Seperti Ibu mungkin sebagai kepala sekolah yang menghadapi perubahan transisi antara kurikulum sebelumnya masuk ke kurikulum Merdeka, itu kan bukan hal yang mudah, Bu, ya. Beradaptasi dengan kurikulum yang baru, yang mungkin dengan istilah-istilah baru gitu, Bu, ya. Dan tidak hanya itu, bagaimana kita memahamkan kepada Bapak Ibu guru, kepada siswa supaya dia bisa beradaptasi dengan kurikulum tersebut, ya, Bu. Jadi itu, jadi Ananda Satria, jadi perubahan itu sesuatu yang harus kita hadapi, ya. Sesuatu yang niscaya, suatu keniscayaan pasti itu, ya. Dan mungkin saja nanti juga akan ada perubahan selanjutnya. Ada kurikulum terbaru, Ibu, namanya apa tadi? Itu pendekatan bukan deep learning. Ya, kebetulan saya waktu itu tahun 2008 dengan British Council, dengan teman saya dari UK di Jakarta di Hotel Le Méridien pernah ikut itu. Dan sebetulnya deep learning itu bukan barang baru, ya. Karena kadang-kadang kita meng-create sendiri, ternyata kalau dipikir-pikir tanpa disadari kita melakukannya. Pernah di kelas, Bu, melakukan. Nah, itu hanya saja mungkin terpacu dengan istilah-istilah. Deep learning itu kan sebetulnya istilah dari komputer, ya. Nah, di komputer, dan kemudian jadi pembelajaran mendalam. Ya, itu yang pilar 3 itu. Meaningful learning, mindful learning, dan joyful learning itu. Ananda Satria, mungkin ada yang ditanyakan ke Ibu buat nanti supaya teman-teman siswa SMA itu tambah semangat belajarnya gitu, tambah berprestasi gitu, ya, seperti Kutos ini, ya. Silahkan nanti ke Ibu mumpung ketemu sekarang. Saya terima kasih Bapak dan Ibu sudah memberikan kesempatan untuk berbicara. Alhamdulillah saya rasanya bahagia dan senang sekali bisa langsung berbicara dengan Ibu dan juga diberikan kesempatan bisa berdiskusi dengan Ibu juga. Nah, tadi kan Ibu menjelaskan seperti tentang suatu saya yang sudah langsung ke sana gitu kan. Nah,
saya tuh penasaran nih sama ibu waktu ibu masih sekolah itu gimana sih, kayak apa sih hal yang berkesan, kenangan yang paling berkesan ibu waktu ibu sekolah sehingga SMA. Ya SMA. Jadi kayak supaya siswa-siswa itu bisa menginspirasi dilihat dari ibu. Iya, saya juga aktivis dulu. Ya, Bu, ya. calon ketua OSIS perempuan satu-satunya waktu SMA. Nah, kemudian ya karena mungkin emansipasi masih belum dianggap sesuatu yang zaman dulu ya, begitu jarang ketua OSIS perempuan. Jadi saya kalah sama ketua OSIS yang cowok yang lebih favorit. Tapi saya orangnya selalu optimis ya, dan selalu berani. Apapun yang jadi tantangan saya harus selesaikan, saya harus hadapi, dan ini merupakan sesuatu yang menjadi rasa penasaran saya gitu ya. Masa sih nggak bisa? Pokoknya pede aja, berani aja gitu ya. Kalaupun kita belum tahu apa itu, ditugaskan apapun, saya hadapi, saya terima gitu. Toh nanti juga kita bisa belajar. Nah ini jadi intinya yang berkesan ketika saya masih SMA itu, kebetulan juga dulu saya paskibraka juga, karena mungkin postur tubuh saya yang tinggi masuk juga, dan saya juga senang olahraga ya. Dulu waktu SD juara lari, juara lompat tinggi, lompat jauh, renang juga senang, makanya nggak heran posturnya tinggi. Saya tingginya sekitar 170. Jadi saya tidak pernah merasa takut kalau diberi tugas apapun. Ya, ketika saya untuk menjadi calon ketua OSIS, saya pun menyampaikan visi misi itu ya. Jadi apapun yang ada di benak saya, yang saya harapkan, saya di situ kan yang namanya ketua OSIS itu ada leadership ya. Nah di situ kepemimpinan ya, walaupun saya perempuan, saya berusaha nggak mau kalah dengan yang cowok-cowok gitu waktu SMA. Nah itu kebetulan juga saya kalau apa-apa suka jadi ketua terus ya. Jadi memang di situ leadernya sudah ada dari SD, ketua pramuka gitu ya. Nah alhamdulillah. Maka kenapa bisa jadi ketua? Mungkin sosok saya yang punya, pertama posturnya tinggi, kemudian percaya diri, berani. Nah kemudian senang baca, jadi wawasannya luas gitu lah. Nah itu literasi juga sangat penting ya. Kemudian kenapa itu harus membangun networking kita. Nah ketika kita dalam kondisi kondisi yang kurang bagus, kurang nyaman, perlu bantuan orang tidak akan segan membantu kita karena kita punya networking. Dan juga ketika ada hal-hal yang perlu dilakukan atau tugas-tugas yang akan dilaksanakan, orang pasti mengingat kita karena kita punya networking. Jadi ini kolaboratifnya dibangun. Jadi kompetensi abad 21, critical thinking, kemudian kreatif, kemudian kolaborasi, komunikasi. Ini salah satu kecakapan yang harus dimiliki oleh seseorang. Nah kemarin itu juga ada tambahannya yang lain tentang bukan hanya 4C itu saja, tapi juga kita harus memiliki religiusitas yang tinggi. Nah ini penting ya, karena kita juga apalagi sekarang ini kan kita sedang mengimplementasikan program P5 ya, profil pelajar Pancasila, penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Sebetulnya di dalam kurikulum Merdeka atau kurikulum yang sebelumnya itu juga ada penguatan sikap-sikap yang harus mengarah kepada Pancasila itu. Karena Pancasila itu sudah lengkap, mulai dari bagaimana kita berketuhanan dan beribadah sesuai dengan yang dianut, kemudian bagaimana kita sila-sila berikutnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dikuatkan melalui proyek-proyek tersebut. Proyek itu ibaratnya sebagai sarana penerapan, peningkatan dan penguatan pembentukan pewujudan
menuju ke profil Pancasila itu seperti apa. Nah itu. Tapi harusnya ini tidak hanya di P5. Di setiap mata pelajaran itu profil pelajar Pancasila itu harus terwujud di situ. Nah ini apalagi dengan deep learning semuanya akan menjadi satu keutuhan pembelajaran yang betul-betul mumpuni gitu. Bisa dilihat bahwa emang ibu itu sudah berprestasi dari semenjak masa sekolah ya, bahkan dari SD, SMP dan juga SMA. Nah, berarti ini tuh bisa menginspirasi juga buat teman-teman semua bahwa menjadi orang yang sukses atau orang yang berguna untuk orang-orang itu, bahwa untuk kehidupan itu emang harus berani mencoba ya Bu ya. Betul. Coba benar, kayak jangan sampai kita tidak percaya diri, kita takut mencoba padahal kita itu lagi potensi ya Bu. Iya. Iya. Nah, ini yang saya sering lihat anak-anak Indonesia itu kadang-kadang underestimate gitu ya, tidak percaya diri. Padahal ketika saya mengikuti program-program ke luar negeri, saya melihat bahwa anak-anak kita hebat-hebat. Saya pernah ke Inggris, itu kebetulan ada komunitas orang-orang Indonesia yang bekerja untuk pesawat terbang di Inggris itu. Dan ketika saya bertanya kepada anak-anak yang pernah mengikuti program pertukaran pelajar, itu hebat-hebat orang Indonesia. Dan kemudian juga saya ingat sekali waktu dulu Profesor Koni Semiawan menyampaikan bahwa anak-anak Indonesia itu hampir 60% lebih itu gifted. Artinya punya kemampuan yang luar biasa. Dan memang betul. Saya ketika ke Amerika pun melihat anak-anak kita, anak-anak Indonesia itu ternyata punya kemampuan seperti itu. Hanya saja mungkin yang perlu didalami lagi itu belum sampai, jangan sampai orang belajar itu hanya kognitif, mengingat saja, kebanyakan hanya sebatas pengetahuan kulit luarnya saja, tidak mendalam. Nah ini yang dikatakan deep learning itu harus mendalam, berasa sampai bijinya, bagaimana orang tahu bijinya apa gitu, jangan kulitnya doang, tapi harus berasa semuanya. Nah ini rasanya asam, rasanya manis, rasanya semua dapat gitu. Dan apa yang di dalam itu, biji itu harus juga menjadi inspirasi bagi anak-anak kita seperti apa dia. Saya analogikan seperti itu, deep learning itu. Ya, luar biasa ya. Gimana Satria? Apakah? Kalau dari Satria lihat ya, Ibu itu sosok yang sangat keren lah istilahnya. Apalagi Satria bisa lihat bahwa Ibu itu orang yang bisa menginspirasi berbagai siswa. Ya. Karena yang tadi sudah Ibu ceritakan bahwa semenjak Ibu lulus sekolah itu gimana, Ibu pernah menjadi paskibraka, ketua pramuka, itu banyak orang yang memang tidak bisa, banyak yang mau mungkin tapi tidak bisa mencoba. Ya. Terus paling kesan sama pesan Ibu buat semenjak Ibu di 16, kesan-pesan Ibu. Untuk selama di 16 saya banyak senangnya, ketemu Pak Toto, ketemu Satria, dan ketemu anak-anak yang tadinya bandel kemudian berubah menjadi lucu, menggemaskan jadi lebih baik gitu ya. Kemudian saya juga sering menyapa anak-anak, mereka juga kelihatannya happy belajar di SMA 16 gitu ya. Jadi ini satu keberkahan juga ya. Dan saya kan punya prinsip sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan saya juga bagaimana memberikan motivasi kepada anak-anak ketika anak mau bertanding mengikuti kompetisi student company. Saya beri motivasi, saya beri contoh begini begitu saya lihat, saya praktekkan, lihat anak seperti apa, berubah. Alhamdulillah anak bisa berubah ketika perform di atas itu, jadi nggak malu-maluin teuing gitu ya, SMA 16 deh. Jadi dia masuk 3 besar itu se-Indonesia dan dapat penghargaan yang terbaik di bidang SDM-nya ya, sumber daya manusianya, human resources-nya itu bagus, itu ternyata pengelolaan human resources-nya bagus. Ini nggak gampang mengelola manusia itu. Nah, tapi kita juara gitu di situ. Nah, waktu itu juga talent scouting itu membaca artikel saya tentang kurikulum adiguna.
tentang vokasi. Maka ditunjuklah SMA 16 satu-satunya di Kota Bandung yang mengikuti student company. Dan alhamdulillah dengan 9 bulan pengembelengan kita bisa maju gitu ya. Diseleksi sampai menjadi 10 besar kalau tidak salah. Dan kemudian kita masuk 3 besar. Ya, mudah-mudahan jadi inspirasi buat sebuah siswa ya, terutama bagi kalau dulu kan sosok perempuan itu adalah sosok ibu yang mengasuh anak di rumah gitu ya. Sekarang dengan prestasi ibu yang luar biasa gitu, kita bisa mengambil pembelajaran bahwa perempuan pun bisa sehebat. Harus bisa. Saya bisa nyanyi, bisa main piano. Betul Ibu ya. Luar biasa ya. Harus bisa jadi cowok. Artinya saya macul, bebersih apa juga nggak gengsi. Tenaganya kuat gitu ya. Luar biasa. Ya terus nggak usah lah kita melihat sesuatu hal-hal yang tidak biasa dilakukan itu hal-hal yang rendah gitu ya. Betul, Bu. Jadi nggak usah memandang seperti itu. Betul Ibu. Ibu, ini terakhir ya mungkin dari saya. Kalau tadi kita menyikapi isu-isu pendidikan secara nasional, kita mungkin lebih mengerucut lagi ke isu-isu pendidikan di Provinsi Jawa Barat yang digagas oleh gubernur sekarang kita ini KDM ya, luar biasa saya melihatnya ya. Jadi bagaimana kita menyikapi isu-isu terkini seperti siswa yang memang harus punya pendidikan khusus dia dibawa ke barak gitu. Kemudian KDM juga menggagas agar siswa tidak terlalu tergantung kepada HP ketika proses pembelajaran. Betul. Gitu, ya. Begini, memperbaiki manusia itu tidak dengan teori saja, Betul, tapi harus dengan praktik yang nyata. Betul, Dan mungkin dari pengalaman KDM sebelum-sebelumnya ketika beliau menjabat sebagai bupati di Purwakarta itu saya dengar sudah dilaksanakan, dan ini dampaknya luar biasa. Dan saya melihat juga sebetulnya leadership, kedisiplinan yang terbaik itu ada di militer, di TNI ya. Nah, ketika kita melakukan SMA 16 juga melakukan untuk latihan dasar kepemimpinan itu bersama dengan militer, walaupun bukan bentuknya militerisme, tapi kedisiplinan ala militernya, bukan militerisme ya. Yang saya tangkap itu kedisiplinan ala militer. Disiplin yang paling nomor satu tidak ada lagi selain militer ya. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan. Saya lihat juga tidak ada istilahnya perlakuan yang di luar kemampuan anak-anak. Dan ini memperbaiki moral dan karakter anak. Salah satunya dengan itu ada juga kegiatan yang sifatnya keagamaan di situ, pengetahuan, pendidikan juga, pembelajaran juga berjalan dengan baik. Saya kira no problem. Malah saya ingin menjadi volunteer pengajar di sana ya, guru bahasa Inggris kayak guru bahasa Perancis boleh saya, karena saya S1-nya bahasa Perancis. Ya. Ya, kemudian sertifikasi saya bahasa Inggris. Ya. Luar biasa Ibu, terima kasih inspirasinya Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sebagai pendidik dan terutama bagi peserta didik. Ibu terima kasih kehadirannya. Ibu, semoga Ibu selalu diberikan kesehatan. Amin, 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 amin. Ya, Siktiner, mungkin itu yang podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, atur nuhun Ibu, ada luar biasa ya. Alhamdulillah.